Di zaman sekarang, utang sering dianggap hal biasa. Pinjam hari ini, urusan nanti. Tapi tahukah kita, dalam Islam, utang adalah perkara yang sangat serius. Bahkan, ruh seorang mukmin bisa tertahan karena utangnya. Lalu, bagaimana Islam mengajarkan adab dan etika dalam berutang agar hidup tetap berkah? Banyak hubungan persaudaraan rusak bukan karena permusuhan, tapi karena utang. Awalnya saling percaya, saling membantu. Namun, ketika waktu berlalu, janji terlupa, pembayaran tertunda, dan akhirnya muncul rasa kecewa dan curiga. Inilah yang terjadi ketika utang tidak dijalani dengan adab dan akhlak. Islam tidak mengharamkan utang. Bahkan, Islam memandang utang sebagai bentuk tolong-menolong. Namun, Islam sangat menekankan amanah dan tanggung jawab di dalamnya. Allah memerintahkan kita agar utang piutang dilakukan dengan jelas, dicatat, dan disepakati bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 282. Utang bukan sekedar transaksi dunia, tetapi janji yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena itu, Islam mengajarkan agar utang tidak dijadikan kebiasaan, apalagi untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Bagi seorang peminjam, niat adalah hal pertama yang harus diluruskan. Berutanglah karena kebutuhan yang dibenarkan syariat, bukan demi gaya hidup atau keinginan semata. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang berniat melunasi utangnya, Allah akan menolongnya. Seorang peminjam juga wajib jujur dengan kemampuannya. Jangan mengambil utang melebihi kemampuan bayar. Dan ketika sudah mampu, bersegeralah melunasi hutang. Menunda pembayaran padahal mampu adalah bentuk kezaliman. Jika belum mampu, sampaikan dengan jujur. Islam mengajarkan komunikasi yang baik, bukan menghilang, bukan menghindar, karena kejujuran adalah bagian dari iman. Islam juga mengajarkan adab bagi pemberi utang. Memberi utang hendaknya dilandasi niat menolong, bukan untuk menekan atau mengambil keuntungan. Memberi utang adalah sedekah yang ditangguhkan. Ketika peminjam berada dalam kesulitan, Allah menjanjikan pahala besar bagi orang yang memberi kelonggaran. Bahkan, dalam hadis disebutkan bahwa orang yang memudahkan urusan orang lain akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Rasulullah memberikan teladan yang luar biasa dalam urusan utang. Beliau sangat berhati-hati dan menekankan pentingnya melunasi. Bahkan, beliau pernah enggan menyolatkan jenazah yang masih memiliki utang hingga utangnya ditanggung. Ini menunjukkan bahwa utang bukanlah perkara ringan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar utangnya. Inilah akhlak Islam dalam bermuamalah. Mari kita bermuhasabah. Jika kita meminjam, tunaikanlah amanah. Jika kita memberi, lapangkanlah hati. Jangan jadikan utang sebagai jalan menuju dosa dan permusuhan, tetapi sebagai sarana tolong-menolong yang menghadirkan keberkahan. Karena sejatinya, ketenangan hidup bukan datang dari banyaknya harta, tetapi
dari amanah yang dijaga dan janji yang ditepati.